Halo Sobat Siga, kamu lagi menyaksikan Setir Sulawesi 3 On Air, podcastnya Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu yang selalu hadir dengan cerita menariknya seputar infrastruktur sumber daya air dan pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat pastinya. Dan saya Novi Fatriani, senang sekali bisa kembali menemani kalian di episode 12 yang temanya keren sekali hari ini, infrastruktur air kunci swasembada pangan. Nah, seperti yang sudah ramai diberitakan di media nih Sobat Siga ya, kalau program swasembada pangan ini menjadi salah satu program prioritas utama pemerintah agar kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa terlalu bergantung pada impor. Dan untuk mendukung itu, Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2025 yang secara khusus menginstruksikan percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan juga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Jadi Inpres ini memang jadi landasan untuk pemerintah dan Pemda terkait agar bekerja sama secara dan terkoordinasi dan saling sinergi dalam mengelola irigasi. Nah, di sini juga ada peran dari Kementerian Pekerjaan Umum yang punya tugas penting pastinya, dan khususnya Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu itu ikut hadir dan bertanggung jawab untuk menjaga jaringan irigasi, merehabilitasi saluran dan juga memastikan air bisa mengalir ke sawah-sawah yang membutuhkan pastinya Sobat Siga. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang berkompeten pastinya di bidangnya untuk membicarakan hal tersebut. Sudah ada Bapak Sofyan Muhammad selaku Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan dan Pemanfaatan Air atau PJPA Sulawesi 3. Halo Pak Sofyan. Halo Mbak Novi. Apa kabar Pak? Baik Mbak Novi. Baik, alhamdulillah sehat ya hari Sehat dong, ini. iya. Segar banget. Kita pakai baju adat hari ini Iya, Pak. ini tampilan agak beda dari biasanya kayaknya. Iya, kalau biasanya podcastnya kita tampilannya adalah Putih, seragam, batik, iya, hari putih ini. batik. Kita hari ini pakai pakaian adat. Iya, walaupun adatnya tanggung juga. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan membicarakan pastinya seputar peran dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu terkait swasembada pangan. Nah, bersama dengan Bapak Sofyan Muhammad, kita langsung tanya-tanya nih bagaimana peran jaringan irigasi dan bendungan yang dikelola sama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu dalam program swasembada pangan di Sulawesi 3, Pak. Sulawesi Tengah maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Novi. Tadi sudah disebutkan ada Inpres 2 ya, Iya. 2025. Peran dari BWS Sulawesi 3 Palu tentu sangat besar dan vital Mbak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini ujung tombak untuk mencapai swasembada pangan. SNVT PJPA ini yang memang mendapat tugas khusus untuk irigasi dan rawa. Nah, kami dapat tugas yang menurut saya agak tantangan juga bagi kami ke depan, bagaimana menjaga dan menyiapkan infrastruktur irigasi ini sehingga bisa menyiapkan air di sawah secara konsisten dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi memang itu tugas utama kami di PJPA Sulawesi 3 Palu ini, Mbak Novi. Benar, apalagi di Inpres ini juga diharuskan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait juga di tempat atau di Sulawesi Tengah. Iya, karena memang Inpres ini kan memberi kewenangan pemerintah pusat mengerjakan daerah irigasi yang selama ini menjadi kewenangan daerah, kabupaten, dan provinsi. Oke. Jadi sama-sama kita tahu kewenangan irigasi ini dibagi 3, ada kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, dengan Inpres ini untuk mempercepat pencapaian ketahanan pangan ini sehingga pusat bisa mengerjakan kewenangan kabupaten dan provinsi ini melalui Inpres 2 ini, Mbak Novi. Oke, percepatannya melalui koordinasi dan kolaborasi pastinya Iya, juga Pak. betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Sobat Siga ini proyek infrastruktur irigasi atau jaringan pemanfaatan air apa saja yang sedang berjalan atau yang sudah selesai mungkin dikerjakan sama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu yang berkontribusi juga sama peningkatan produksi pangan. Oke, Mbak Novi. BWS Sulawesi 3 Palu ini yang notabene perpanjangan tangan Kementerian PU, itu yang awalnya menangani kewenangan pusat,
Di Sulawesi Tengah ini ada 7 DI sebenarnya kewenangan pusat Mbak Novi, ada Oke. 2 daerah irigasi rawa. Nah terkait dengan yang pertanyaan Mbak Novi, yang baru-baru diselesaikan tentu yang daerah irigasi Gumbasa. Gumbasa ini itu menggunakan dana loan, IDB dan JICA. Ini memang pasca gempa, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi setelah pasca gempa yang sama-sama kita ketahui, daerah Gumbasa ini mengalami rusak fatal kan, sehingga banyak areal yang sawah yang dulu produktif tidak bisa terairi air, sehingga jika tidak cepat direhab bisa jadi kemungkinan jadi alih fungsi Mbak Novi, karena sama-sama kita ketahui sebagian daerah irigasi Gumbasa ini kan sudah berhimpitan dengan pemukiman yang cukup padat, Sigi dan Palu terutama, sehingga jika tidak cepat direhab bisa jadi alih fungsi, sehingga itu yang menurut saya yang cukup besar yang sama-sama kita ketahui diresmikan oleh Pak Presiden. Benar. Yang kalau saat ini yang sementara kita kerjakan yang agak besar itu rehab di Sausu Mbak Novi. Oke. Jadi di sana kita rehab bendung dan jaringannya. Di Luwuk juga Luwuk Bangke juga ada. Oke. Kita ada di Sinorang dan Mentawa, kita ada rehab daerah irigasi di sana Mbak Novi. Selain itu tentu yang lagi fokus teman-teman ini kegiatan impres Mbak Novi. Rehab DI ada tersebar 21 daerah irigasi di 7 kabupaten. Oke. Ini tantangan berat kami di PJPA karena kontraknya itu baru sebulan berjalan, waktu pelaksanaan yang sangat singkat. Lokasinya 7 kabupaten tersebar dari ujung ke ujung Sulawesi Tengah ini Mbak Novi. Benar. Kalau kami menjangkau lewat darat ini bisa 2 hari 2 malam ini bisa sampai ke masing-masing daerah irigasi. Nah ini yang menjadi tantangan dan PR bagi kami. Mudah-mudahan dengan kekompakan dan dukungan dari seluruh pihak ini bisa terlaksana dengan baik. Benar. Semoga sehat-sehat semuanya dalam menjalankan program ini, karena pastinya juga benar kata Bapak, perjalanan atau waktu tempuhnya ini lumayan panjang kalau misalnya di Sulawesi Tengah itu. Selain memang jaraknya cukup jauh, akses ke sananya juga rata-rata lewat darat ya. Tapi teman-teman punya solusi Mbak Novi. Jadi Gimana Pak? saya kebetulan baru bertugas juga di sini. Jadi kami mengatasi itu dengan cara kerja sambil rekreasi sebenarnya Mbak Novi. Oh Jadi iya. kami membayangkan itu kalau ingin survei atau apa itu kita akan rekreasi karena banyak tempat baru kan yang menarik di Sulawesi Tengah ini, yang sambil kerja sambil menikmati keindahan alam Sulawesi Tengah ini. Benar sekali, karena di beberapa daerah di Sulawesi Tengah juga ada tempat-tempat cantik pastinya. Betul ya. Jadi benar kata Bapak, selain kerja juga harus disiasati dengan mindsetnya adalah kita rekreasi juga sekalian. Biar santai seperti itu ya. Nah kita juga pengen tahu nih Sobat Sigap, pengen tahu juga bagaimana dampak nyatanya yang dirasakan petani di daerah irigasi, misalnya Gumbasa nih yang sudah diresmikan pastinya ya, setelah adanya perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi Pak. Ya, tentu ini sangat terasa manfaatnya Mbak Novi, karena prasarana yang kita bangun ini mulai dari bendungnya, jaringan induknya, primer, sekunder, bahkan ada sebagian tersier juga. Jadi memastikan air yang dibutuhkan petani ini bisa kita siapkan konsisten dan selalu tersedia. Sehingga kepastian tanam, rencana tanam petani ini bisa sampai 3 kali tanam itu ya tentu dengan operasi dan pemeliharaan yang baik petani bisa melaksanakan tanam sampai 3 kali Mbak Novi. Jadi itu yang menurut saya terasa manfaatnya tentu di petani. Nah tentunya kalau dampaknya cukup besar, tantangannya juga besar sekali. Selain yang tadi itu ya, jangkauan ke lokasinya agak lumayan sulit. Dan juga ada tantangan lain mungkin untuk mengelola jaringan pemanfaatan air untuk mendukung swasembada. Boleh dijelaskan ke Sobat Sigap Pak? Saya melihatnya secara umum barangkali dulu Mbak Novi. Tantangan yang terbesar di kita di Sulawesi Tengah ini, yang pertama di Sulawesi Tengah ini kebetulan kan belum ada bendungan Mbak Novi. Benar. Belum ada bendungan, artinya belum ada tampungan air yang cukup besar, sehingga tentu di saat musim kemarau ini menjadi tantangan ke depan kita, apalagi
kondisi perubahan iklim yang sangat cepat. Jadi tentu bagaimana menyiasati pada saat kemarau dan banjir ini ketersediaan air bisa selalu terpenuhi, karena bagaimana sawah pada saat kekeringan bisa suplai air, saat banjir juga tidak tergenang. Nah ini bagaimana prasarana irigasi kita ini membawa air dan membuang air, Mbak. Jadi irigasi itu sebenarnya membawa dan membuang. Oke. Kalau tidak dibuang pada saat banjir ini akan menggenangi sawah-sawah masyarakat ini. Jadi itu tantangan secara global dulu. Selain itu tentu bagaimana menjaga prasarana jaringan irigasi kita ini bisa tetap berkondisi baik. Nah ini tentu melibatkan banyak pihak nih. OP, petani, GP3A-nya ini harus betul-betul aktif, karena di satu sisi keterbatasan anggaran kita kan sangat terbatas ya. Sementara prasarana irigasi yang akan kita pelihara ini cukup banyak. Nah memang ini butuh tantangan ke depan seperti apa. Jadi tantangan ke depan ini pengaruh iklim, bagaimana prasarana ini bisa tetap tetap baik, bisa melayani, membawa air. Yang ketiga tentu Sulawesi Tengah ini yang sama-sama kita tahu rawan gempa juga, Mbak Novi. Jadi ini juga perlu butuh saat terjadi gempa bagaimana kita gerak cepatnya bisa memantau jika ada kerusakan bisa cepat diatasi. Yang selanjutnya tentu bagaimana pelibatan petani GP3A sehingga mereka bisa merencanakan tata tanam yang baik sesuai dengan ketersediaan air yang ada, Mbak Novi. Benar, wah banyak ternyata banyak, ya Mbak. Tantangannya dari yang skala besar sampai yang lebih mengerucut. Belum gitu. Berbicara mengenai kesiapan bibit, pupuk dan lain-lain. Ini berbicara mengenai infrastruktur. Ini baru irigasi. Infrastrukturnya ya. Betul ya. Belum yang lain-lain. Belum kelembagaan dan lain-lain. Benar, memang harus ada kolaborasi antar lembaga dan instansi. Iya. Oke. Nah, yang terakhir nih, bagaimana harapan dan rencana Bapak dengan teman-teman dari PJPA gitu? Kira-kira dalam 5-10 tahun ke depan lah untuk mengelola ketahanan pangan melalui pengelolaan jaringan irigasi. Yang pertama tentu bagaimana kelibatan semua sektor, Mbak Novi, ini menjaga prasarana irigasi ini. Yang di depan mata sebenarnya ini tantangan kami ini bagaimana menyelesaikan dulu ini, Mbak Novi. Iya, yang baru tugas beberapa bulan ini ya. Nomor 2 ini kami mendapat tugas merehab yang tahap 2 ini ada 21 daerah irigasi tersebar daerah irigasi kabupaten dan provinsi, Mbak Novi. Oke. Ini dalam waktu dekat ini ada tambahan lagi tahap 3. Banyak, Mbak Novi. Jadi berapa titik kira-kira? Ada 31 daerah irigasi, Mbak Novi. Tersebar di 9 kabupaten. Wah. Ini bakal ngos-ngosan kita, Mbak Novi. Yang mohon dukungan dan bantuan semua pihak, terutama dari teman-teman dari kabupaten kota. Karena jika tidak ada support dari kabupaten kota, kami pasti akan kesulitan nanti, Mbak Novi. Benar. Iya, ini yang jangka pendek. Kalau jangka panjang, ya tentu bagaimana terus menjaga dan membangun, karena kebetulan ada beberapa daerah irigasi juga yang masih PR di kita yang harus akan dituntaskan ke depan. Yang besar ini DI Salugan, Mbak. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan itu. Yang lain tentu bagaimana menjaga prasarana yang sudah kita bangun ini bisa tetap berfungsi dengan baik, Mbak Novi. Oke, dari segi perencanaannya yang untuk beberapa yang paling dekat nih yang belum dibangun ya atau belum dikerjakan juga banyak, dan tentunya yang sudah terbangun untuk tetap dijaga sama masyarakat juga. Iya. Tentunya membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak pastinya, Sobat Siga. Betul Baik, menarik banget obrolan kita hari ini dengan Pak Sofyan Muhammad yang tentunya menambah wawasan kita mulai dari Inpres dan juga fungsi irigasi sampai tantangannya tadi di lapangan, semuanya sudah kita bahas, dan semoga lewat diskusi ini makin jelas juga Sobat Siga kalau infrastruktur air itu bukan soal bangunan sama saluran saja, tapi juga menjadi pondasi penting agar swasembada pangan bisa terwujud. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Sofyan Muhammad. Ini pertama kalinya saya masuk di area podcast ini. Jadi undangan disampaikan kemarin tapi kelupaan, jadi kaget juga. Tapi
Bapak langsung bisa sigap sharing ke Sobat Siga hari ini. Alhamdulillah sih. Bisa banyak yang kita sharing hari ini ke Sobat Siga juga. Dan terima kasih juga Sobat Siga yang sudah meluangkan waktunya menonton podcast episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya yang tentunya akan membahas tentang infrastruktur dari sumber daya air dalam wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tiga Palu. Sampai jumpa. We'll be right back.